Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yuzuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li ma'alif hadzal kitab wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adkhul wa ijlis. Mubasyaratan bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. Ijtinabul muharramat, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Masmu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa mereka? Hunna ismud dhamir lil jam'il muannas, kata ganti untuk jamak muannas. Jadi sab'al mubiqat itu berarti muannas. Apa saja mereka itu wahai Rasulullah? 7 perkara yang membinasakan itu. Qala, Rasul kita menjawab, asyirku billah, menyekutukan Allah. Wasihr, sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang jiwa itu telah Allah haramkan untuk dibunuh, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Karena dia murtad, suruh tobat, enggak mau. Karena dia penzina muhsan, karena dia membunuh orang lain. Nah, itu semua hak inda syariah, menurut tinjauan syariat. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, makan harta riba. Dan yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari di hari peperangan. Lari karena takut, bukan lari karena mengatur strategi. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
yang termasuk dalam sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, adalah melemparkan tuduhan kepada wanita atau laki-laki yang baik-baik, muhsanat, yang menjaga diri, mukminat, yang beriman, al-ghafilat. Nanti diterjemah, dijelaskan apa itu ghafilat. Nah, at-ta'rifu birrawil hadis, pengenalan periwayat hadis. Huwa Abdullahi atau Abdurrahmani ibnu Sakhr ad-Dawsi. Nama beliau adalah Abdullah atau Abdurrahman. Nah, yang masyhur adalah Abdurrahman. Yang sahih kata pengarang kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Meski ada pendapat lain mengatakan nama beliau adalah Abdullah. Beliau dari suku Daus, maka disebut Ad-Dausi. Dalam sirah itu ada juga tokoh terkenal dari Daus ini, namanya Tufail ibnu Amru Ad-Dausi, yang ketika datang ke Mekah dia diprovokasi oleh orang-orang kafir jangan mau mendengar omongannya Muhammad, karena kalau engkau mendengar engkau akan tersihir dengan kata-katanya, sahirul bayan. Akhirnya ditutup telinganya. Pas di Ka'bah, Nabi membaca ayat, rupanya angin itu berhembus ke arah telinganya Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Terdengar firman Allah Ta'ala, yaitu sarana hidayah, ya, cara hidayah sampai kepada dia. Akhirnya dia berkata, tidak mungkin ini sihir, ini bukan kalam manusia. Kannahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hurairah hina ra'ahu yahmilu hirratan ay qittatan fi kammihi. Kannahu, memberikan gelar, karena yukanni kunniyatan, kepada dia, kepada Abdurrahman bin Sakhr. Siapa yang beri gelar? An-Nabiyyu, Nabi kita. Jadi fa'ilnya An-Nabiyyu. Jadi kalau ada fi'il setelahnya dhamir, isim setelah dhamir itu adalah fa'il. Jadi strukturnya adalah fi'il, maf'ul bih, fa'il. Objek, predikat, objek, baru subjek. Subjeknya di belakang. POS. Predikat, objek, subjek. Jadi kalau jadi terjemah ke bahasa Indonesia, ya begini terjemahnya, Rasulullah menggelari dia. Subjek, predikat, objek. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Arab strukturnya beragam, mutanawwi'at. Contohnya ini, kanahun nabiyyu. Kanahun nabiyyu itu predikat, objek, baru subjek. Untuk harus pahami itu, bahasa Arab memang strukturnya mutanawwi'at, beragam. Bi Abi Hurairah, dengan Abu Hurairah, yang gelarnya hina, ketika ra'ahu, Rasulullah melihat ia, melihat Abdurrahman bin Sakhr, yahmilu hirratan, sedang membawa anak kucing. Hirrah ay qittatun, ya, kittun kalau mudzakarnya, kalau muannasnya qittatun. Fi kamihi, di gelang ini, di dalam ini lengan bajunya. Nah, kecil, lengan bajunya besar, dimasukkan lalu dibawa kemana-mana.
Waktu ngobrol sama Rasulullah, kucingnya mungkin meong-meong. Yang namanya kucing kan. Kalau lapar dia meong-meong, dingin dia meong-meong, ngantuk dia meong-meong. Lalu ditanya Rasulullah, "Ma hadza ya Abdurrahman?" Apa itu Abdurrahman? "Hirrah ya Rasulullah." Nah, habis itu dipanggil ya Abu Hurairah. Berikit mulai hari itu dan seterusnya gelar. Maka kalau hendak menggelari, gelari yang baik. Karena biasanya kalau seseorang itu sudah digelari, berikitnya sampai ke Tuha bisa. Nah, aslama ama ghazwati Khaybar sanata sab'in hijriyatan. Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Ingat itu, perang Khaybar 7 Hijriah. Karena 6 Hijriahnya itu Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu di bulan Dzulqa'dah. Nah, pulang perjanjian Hudaybiyah bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, 7 Hijriahnya Nabi menyerang Khaybar. Karena Sulh Hudaybiyah itu untuk mencegah Quraisy untuk tidak bekerja sama dengan Khaybar untuk mengepung kota Madinah. Jadi dengan paham dan hafal urutan peristiwa dalam sirah Nabawiyah, itu antum akan lebih mudah menghafal tahun peristiwa. Nah, 6 Hijriah itu rencananya umroh, tapi dicegat, lalu terjadilah Sulh Hudaybiyah. Nah, baru nanti 7 Hijriah perang Khaybar, nanti 8 Hijriah umroh qadha, umroh yang diganti karena di 6 Hijriah gagal. Ini lampu dimatikan sih. Nanti masuk idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Karena menerangi matahari itu seperti menggarami air laut. Sudah terang. Nah. Wa wadhaba ala mulazamatihin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam raghbatan fil ilmi. Dan beliau itu orang yang wadhaba, istiqomah, terus menerus, dawam, mulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ala mulazamatihi, mulazamahnya Abu Hurairah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raghbatan fil ilmi, karena beliau itu sangat ingin mendapat ilmu dari Rasulullah. Sudah Abu ya sampaikan ya. Beliau ini termasuk yang belakangan masuk Islam, tahun 7 Hijriah. 4 tahun ya, 7, 8, 9, 10. 4 tahun saja kurang lebih membersamai Rasulullah. Tapi Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 5.000-an hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Mengalahkan Abdullah bin Umar, mengalahkan Bunda Aisyah yang sebelum hijrah sudah dinikahkan dengan Rasulullah, mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan yang terkategori as-sabiqunal awwalun, ya, sahabat Nabi yang paling akrab, yang dahuluan masuk Islam, Abu Bakar. Nah, itu dari sisi jumlah hadis yang diriwayatkan itu di bawahnya Abu Hurairah. Ini sekali lagi menegaskan keterlambatan, ketertinggalan dalam belajar itu bukan alasan untuk menjadi lebih alim, menyusul dari yang lain. Ya, ini contohnya. Insyaallah asal kita muwadzabah, ya, rajin, istiqomah, belajar, mengisi waktu dengan ilmu dan ilmu, insyaallah bisa mengejar ketertinggalan. Jadi tidak ada jaminan yang lama di pondok pasti lebih alim ketimbang yang belakangan. Tidak ada jaminan.
Tinggal kita saja muwadzabah ataukah tidak. Raghbatan tadi kita baca mansub karena dia menjadi maf'ul li ajli, ya, sebab, ya, alasan, termasuk af'alul qulub. Raghbatan karena mengharapkan ilmu. Fada'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan beliau, lidza kana dza hafizatin dzakiratin dhabitatin. Itulah mengapa akhirnya beliau memiliki hafizatin, kekuatan hafalan, dzakiratin, ingatan, dhabitatin, dhabit, hafalannya itu dhabit, berikit, tidak lepas. Aktsara sahabati riwayatan lil hadithi, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak. Apanya paling banyak? Riwayatan. Jadi riwayatan kita baca mansub karena dia tamyiz, pembeda. Kalau disebut aksarus sahabah, yang paling banyak, sahabat yang paling banyak, kan mubham, belum jelas. Apanya yang paling banyak? Nah, lalu diperjelas. Karena statusnya penjelas, riwayatan itu berarti dia tamyiz. Tamyiz itu termasuk asmaul mansubat. Jadi baca riwayatan. Biasanya begitu, setiap ada isim tafdil, nah lalu mubham dia masih belum jelas, lalu isim nakirah sesudahnya itu adalah tamyiz, maka dibaca riwayatan. Dia sahabat yang paling banyak riwayatnya dalam hadis. Nah, itu juga ada pelajaran, ya, bahwa kalau didoakan Rasulullah qabul, maka kita perlu juga mungkin minta doakan guru-guru kita, orang-orang alim, guru ulun ini kada pendapatan, kada tapi paham nahwu sorof, doakan ulun. Nah, barangkali lewat doa beliau akhirnya kita alim, akhirnya paham, futuh, terbuka itu ilmu. Ulun ini kada bisa bepandir. Kenapa kan bila bepandir itu pagat-pagat, padahal dakwah itu perlu bicara, menyampaikan. Doakan ulun, minta doa abah mama, doakan ulun, doakan ulun. Nah, barangkali dari doa-doa beliau itu diijabah, akhirnya terbuka itu. Yafqahu qawli wahlul uqdatam min lisani, terlepaslah atau lepaskanlah uqdah, simpul, wahlul uqdatam min lisani, dari lisan saya, agar lalu bisa pandir. Nah, qabul sekali jadi orator ulung, kita tidak tahu. Ulun ini tadi bang kada paham belajar matematika, fisika, kimia magiannya, doakan ulun. Nah, mungkin secara IQ pada awalnya biasa-biasa saja, tapi berkat doa guru, berkat doa orang tua, akhirnya futuh, bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tufiya bil Madinati sanata 59. Beliau wafat di Madinah pada tahun 59. Wa umruhu 78 sanatan. Umur beliau adalah 78 tahun. 78, sepuh ya sudah. Ma'anil mufradat, makna-makna mufradat, kosakata, vocab. Ijtanibu ay ibta'idu watruku. Ibtadi'u, jauhilah, dari kata ba'uda. Ibta'ada, ibtadi'u. Watruku, jauhilah, sama, tinggalkanlah. Ibtadi'u, jauhilah. Watruku, dari kata taraka yatruku. Utruka, utruku, tinggalkan. Al-mubiqat ay muhlikat, yang membinasakan. Ahlaka yuhliku ihlakan, fahuwa muhlikun. Isim fa'il, dia membinasakan. Asyirku billah
bi ayyattakhidha ma'ahu ilahan ghairahu. Syirik kepada Allah itu artinya bi ayyattakhidha, menjadikan ma'ahu, bersama Allah, ilahan, Tuhan, ghairahu, selain Allah. Jadi syirik. Menganggap ada Tuhan selain Allah itu syirik. Menganggap Allah itu punya sekutu itu syirik. Menganggap Allah punya anak itu syirik. Apalagi anaknya dianggap anak binian. Sebagai anak, klaimnya orang-orang Quraisy, anggapan orang-orang Quraisy, malaikat itu anak perempuannya Allah. Menganggap bahwa Uzair ibn Allah, Uzair ibn Allah, Uzair itu anaknya Allah, syirik, kafir. Menganggap Isa anak Allah, syirik, kafir. Syirik dulu nyanyar kafir. Menganggap bahwa selain Allah itu mampu memberikan manfaat dan mudarat itu juga syirik. Padahal tidak menimpa diri kita berupa kemudaratan, ya, tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Menganggap sesuatu itu memberi manfaat dengan sendirinya, ya, bukan karena iradah, qudrah dan masyiatullah, syirik. Menganggap nih, nah ini banyu, apa ngarannya nih, jahe susu, ya, minum dulu lah. Bismillah. Alhamdulillah. Tadi bangun sakit rakungan, ngalih meneguk, makanya ada doa istirahat dulu tadi. Sekolahan pulang tadi juga, sempat ke sekolahan. Nah, menganggap ini bisa menyembuhkan sakit rakungan, nah, bismillah, ya, dengan sendirinya, bukan karena izin, iradah, qudrah dan masyiatullah, syirik. Jadi adanya khasiat ini pada menyembuhkan itu karena izin Allah. Minum lagi, mudahan sembuh. Nah, kemudian as-sihru, sihir. Apa itu sihir? Huwa lughatan, dia secara bahasa, sarfu syai' an wajhihi, mengalihkan sesuatu dari bentuknya, dari tampilannya, dari wajahnya. Seperti sihirnya, tukang sihirnya Fir'aun, dilemparkannya tali, lalu orang melihat itu sebagai ular kecil. Nah, itu sarfu syai' an wajhi, mengalihkan sesuatu dari bentuk aslinya. Aslinya itu tali lah, lalu orang melihat itu seolah-olah ular, tapi aslinya ya tali. Tapi mata orang saja yang terbalik mengira itu adalah ular. Sihir. Nah, sementara tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular dan memakan tali-tali yang seperti ular tadi itu yang dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Makanya kemudian tukang sihirnya Fir'aun beriman dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka tahu persis yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir, tapi mukjizat. Orang yang berilmu, hatta ilmu hitam sekalipun, dia akan mengerti, bisa membedakan, ya, ini sihir, ini mukjizat. Karena sihir itu tidak mengubah hakikat, hanya mengubah wajahnya saja, hanya mengubah tampilannya saja.
gitu. Tapi orang yang terpengaruh sihir itu memang akan berdampak kepada dia. Makanya disebut di Quran Harut dan Marut itu mengajarkan sihir. Yang sihirnya itu bisa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Bisa memisahkan suami dengan istrinya karena terpengaruh sihir. Bagi yang terpengaruh. Tapi bagi yang tidak terpengaruh sihir ya dia aman-aman saja. Gitu. Karena dia terpengaruh. Padahal itu cuma fatamor gana. Aslinya sihir itu hanya fatamor gana. Nah, orang yang paham sihir dia akan bisa membedakan mukjizat dengan sihir. Makanya dia kemudian beriman dengan Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Sama Mughirah bin Syu'bah, dia ahli sastra, ahli balaghah. Begitu dibacakan Quran kepada dia, apa dia katakan? Ini bukan sastra buatan manusia. Manusia nggak akan mungkin bisa membuat seperti ini. Jadi orang tuh kalau alim, sudah alim duluan, ya, datang kebenaran kepada dia, maka dia akan bisa membedakan antara bainal haq wal batil. Gitu. Jadi dari situ Abu Ya mengambil kesimpulan sebenarnya ilmu itu semua bermanfaat. Ya. Setidaknya bisa membedakan tadi ahli sihir itu ini sihir, ini bukan. Wa yutlaqu ala ma yaqa'u bi khida'in wa takhayyulatin la haqiqata laha nahu ma yaf'aluhu sahiru min sarfil absari amma yata'atahu bi khiffati yadihi. Nah itu tadi. Wa yutlaqu dan dinamakan atau terjadi yang dinamakan alama yaqa'u atas apa yang terjadi bi khidain, itu sebenarnya hanya tipuan. Wa takhayyulatin dan takhayyul, angan-angan. Halu, ya anak muda sekarang. Halusinasi. La haqiqata laha, tidak pada faktanya, tidak pada hakikatnya. Contohnya apa yang petukang sihir lakukan? Min sorfil absar, dengan mengalihkan pandangan, ya, tipuan mata, amma yata'atahu bi khiffati yadih, dengan apa yang dia berikan, yang dia sembunyikan di tangannya. Nah itu sihir. Ar-riba lughatan az-ziyadah, tambahan. Kamu badalati dirhamin bidirhamain, seperti pertukaran 1 dirham dengan 2 dirham. Namanya riba apa itu? Riba apa? 1 dirham dengan 2 dirham. Minum dulu, sebelum antum jawab. Riba apa? Riba semisal. Apa namanya? 1 dirham dengan 2 dirham. Apa Mel? Apa? Kurang jelas. Tafdil. Ya, atau riba fadl. Fadl itu karena ada selisih. Ada riba fadl, ribayat, riba nasi'ah. Ya kan? Apal itu? Wal muradu bi aklihi, dan yang dimaksud dengan memakannya yakni ta'atihi bil akhdhi awil i'ta'i, mengambil atau memberi. Jadi bukan berarti harus dimakan. Intinya diambil, mengambil harta riba. Karena tidak selalu dimakan. Ada orang perlu uang ke kita, pinjam bang 50 juta. Ini rumah ulun sandaakan kebian. Nah, lalu kita kasih orangnya uang 50 juta. Lalu rumahnya kita tinggali. Itu riba. Riba nasi'ah. Atau tidak kita tinggali karena kita sudah punya rumah
Daripada kita pindah-pindah, rumah itu kita sewakan. Dapat uang. Uangnya kan tidak kita makan. Ya kan? Tadi meninggali rumah itu kan tidak kita makan, tapi mengambil manfaat. Nah, yang kedua, kasus kedua, uangnya kita ambil. Kita belikan sepeda motor, kan nggak dimakan sepeda motor. Ada yang makan sepeda motor di sini? Tapi ditunggangi, dikendarai. Nah, jadi maksud aklur riba adalah akhdhur riba. Maksudnya adalah mengambil harta riba. Yatim huwallazi mata abuhu wa huwa dunal bulughi. Yatim itu adalah orang yang telah meninggal ayahnya dan dia dibawa belum balik. Sudah balik lain anak yatim ngarannya. 50 tahun dah pada ulunnya anak yatim guru ya. Sudah bebini belaki, anak sudah bepada anak yatim. Duduk antum jangan begitu Sultan. Duduk makruh. Itu duduknya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tapi nggak begitu persis, tapi ya mirip begitu. Kakinya diangkat, diletakkan di paha. Jadi begini duduknya. Nah, kan enak emang begitu. Tapi soal adab. Beliau duduk begini itu kenapa? Karena menantang Belanda. Nah, jadi ingin merendahkan kafir penjajah, itu cara duduknya begini. Ya kan, itu sesuai konteksnya. Seperti Abu Dujanah itu kalau perang sudah ikat kepala merah, wah jalannya. Kata Rasulullah, ini kalau bukan perang ini cara berjalan yang sombong, yang dibenci Allah. Tapi kalau dalam perang ini disukai Allah. Paham antum ya? Jadi ada kita tuh perlu gagah-gagahan itu ketika perang. Jangan jalan letoy, besilang. Perang berjalan besilang. Biar musuh tinjak sekali gini gugur nih sudah. Karena kayak wadam berjalan. Perang itu jalan harus gagah gitu, tegap. Ya kan? Wah, kepala didongakan. Itu perang. Sekira musuh gentar gitu. Turhibu nabihi aduwallahi wa adu wakum. Tapi kalau majelis ya jangan, atau menghadapi guru, wah, tengadah batis gitu tadi. Nah itu soal adab. Nah dipadahkan supaya tahu lah. Kada suka melihat siapapun dia dalam majelis cara duduknya seperti itu. Guru-guru kita kada ada yang mencontohkan begitu. Ya, kalau ada yang begitu nasihati. Mungkin dianggap biasa, padahal itu tidak adab. Ini soal adab. Nah, jadi yatim itu begitu ya. Huwa dunal buluk, dia belum balik. Wa tawalli yaumaz zahfi ay al-firaru 'anil qital, yaitu lari dari medan perang. Sudah berhadapan dengan musuh kok badannya besar-besar, jumlahnya besar, akhirnya balik kanan. Nah, ini termasuk sesuatu yang dilarang, haram. Nah, kecuali memang mundur untuk strategi. Nah, kita ini kalah jumlah ini. Mundur. Hanya diatur. Qadhful muhsanat ay ramyuhunna bizina. Ramyu itu artinya rama yarmi ramyan, melempar. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, bukan engkau yang melempar, id ramaita, ketika engkau melempar, walakinnallaha rama, akan tapi Allah lah yang melempar. Jadi rama yarmi ramyun. Itu kalau di 5 jurus contoh dari fiil yang mu'tal akhir. Mu'talnya dengan huruf ya. Rama yarmi ramyan.
Ai ramyuhunna bizina, artinya melemparkan kepada mereka tuduhan berzina. Itu yang dimaksud qadzful muhsanat. Wal muhsanat ay al afifat, yaitu orang yang menjaga afifat, kemuliaan, menjaga kehormatan. Jangankan berzina, dia berduaan dengan laki-laki saja tidak mau, tidak berani. Menjaga kemuliaan. Jangankan berzina, dia berduaan dengan perempuan, berkhalwat saja tidak pernah. Apalagi sampai berzina. Kami sering sampaikan ke siswa kadang. Itu sepeda motor bapak itu sudah puluhan tahun. Tidak pernah dinaiki perempuan kecuali istri bapak sendiri atau mahram. Sejak beli sampai sekarang itu tidak pernah satu orang perempuan pun yang naik ke situ. Yang nggak pernah bonceng perempuan selain istri atau anak atau ibu atau mertua. Jadi jangankan jatuh ke zina, dia berduaan saja tidak mau, berkhalwat saja tidak mau. Al-ghafilat ay anil fawahish, yaitu dari fahish, perbuatan yang keji. Au amma nusiba ilaihinna minaz zina, atau apa saja yang dinisbahkan kepadanya dari zina. Jadi berduaan, ikhtilat. Al-mabahithul arabiyah, bahasan aspek kebahasan. Sedikit aja sini. Al-muhsanat bi fathis sad, dengan memfathahkan huruf sad adalah ismu maf'ulin, isim maf'ul min ahsana, dari ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun. Isim maf'ul, ya. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun muhsanun. Ikut wazan af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun. Wadzaka muf'alun, muhsanun. Ay allati ahsanahunna Allahu wa hafizahunna 'aniz zina, yaitu Allah menjaga mereka dari zina. Ada kumpulan doa Hisnul Muslim. Nah, itu perlindungan, penjagaan muslim. Benteng itu juga orang kata hasana yusin. Ada Husunul Hamidiyah, kitab benteng Hamidiyah, karena itu ditulis pada masanya Sultan Abdul Hamid, khalifah pada masa kekhilafan Utsmani. Al-Husun Al-Hamidiyah, itu kitab di bidang tauhid. Bagus itu. Asy-syarh wal bayan, syarah dan bayan. Wa fihi mayali, pada hadis ini terdapat beberapa penjelasan berikut. Al-awwal asrarun wa hukmun fil lafdzil nabawiyyi duna ghairihi. Ada asrar, ada rahasia-rahasia, ada hukum pada lafaz Nabi, ya, lafaz yang digunakan Nabi duna ghairihi, ya, tidak pada yang lainnya. Wal muradu bi akli malil yatim. Asani al maqsudu bi qadbil muhsanati wa hal yadkhulu ma'ahu ghairuhu fil hadis. Ya, nanti penjelasan detailnya ada ya. Apa yang dimaksud dengan melemparkan tuduhan kepada orang yang baik-baik, dan apakah juga termasuk ma'ahu ghairuhu fil hadis. Kalau yang dituduh perempuan, kalau dibalik perempuan menuduh laki-laki, ya, masuk tidak? Terus apakah termasuk dosa besar kalau menuduh
tapi bukan tuduhan berzina. Misalkan menuduh seseorang mencuri kotak infak masjid, dan kotak-kotaknya diambil. Tapi tanpa bukti. Nah, apakah masuk dosa besar? Maksudnya gitu. Atsalis yang ketiga, halil adadu muradun fil hadis. Apakah adat, ya bilangan itu ya sesuatu yang jadi maksud dari hadis? Artinya apakah cuma 7? Apakah ada lagi selain yang 7? Ataukah memang 7 saja sesuai adat bilangan yang disebutkan dalam hadis? Wa hadza ijmalun. Tadi itu yang di atas ijmal. Tafsiluhu fi mayali. Rinciannya berikut ini. Asrarun wa hukmun fil lafdhin nabawi duna ghairihi wal muradu bi aqli malil yatim. Jadi ada rahasia dan hukum pada lafaz yang digunakan Nabi, kenapa tidak pada yang lainnya, dan apa yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim. Abbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi, Nabi mengungkapkan, abbara itu mengungkapkan, abbara yu'abbiru ta'biran, ungkapan. Di dalam hadis ini biqaulihi, dengan sabdanya ijtanibu, jauhilah, ya tadi kan ijtanibu maknanya ibta'idu watsruku. Duna qaulihi, tidak menggunakan lafaz utruku, utruk bacanya itu. Taraka yatruku utruk. Karena jamak utruku. Kenapa Nabi tidak menggunakan lafaz utruku? Ziyadatan fil ibti'adi wa huwa ablagh. Itu karena ziyadatan, yang menggunakan lafaz ijtanibu itu ziyadatan, tambahan. Ibti'ad, ya. Jadi kalau utruk itu tinggalkan. Kalau ijtanibu itu tinggalkan, jauhi. Gitu. Kan tadi ijtanibu maknanya apa? Ibta'idu watruku, tinggalkan, jauhi. Jadi kalau sekedar meninggalkan bisa jadi masih dekat gitu. Tapi kalau ini disuruh meninggalkan sekaligus menjauhi, jauhi sejauh-jauhnya itu. Makanya wahwa ablagh, dan itu lebih ablagh, lebih menyampaikan, lebih mewakili maksud mutakallim atau muta'abbir, ya pihak yang mengungkapkan. Gitu ya. Dan ditinggalkan tapi karena diparaki pulang. Nah, itu utruk namanya. Tapi kalau ijtanibu, tinggalkan, jauhi, tidak mendatangi. Jadi maka 7 hal tadi itu mestinya ditinggalkan dan dijauhi. Syirik, sihir, menuduh, berzina, dan seterusnya. Wa wasful kabairi bil muhlikat, dan penyipatan kabair, dosa besar, dengan muhlikat, dengan sesuatu yang membinasakan. Li'annaha sababun li'ihlaki murtakibiha. Li'annaha, karena kabair, dosa-dosa besar itu menjadi sebab binasanya si pelakunya. Murtakibiha, dari kata irtakaba, yartakibu, irtikaban, fahuwa murtakibun. Jadi murtakibiha, karena dia mudhaf ilaih dari ihlak. Ihlak itu dari ahlakanya, itu ihlakan. Nah, al-muradu bi akli malil yatim, yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim itu adalah al-istila'u ala malihi. Istilah, menguasai harta anak yatim, la qasda takhsisil akli faqat. Nah, tidak dimaksudkan dengan khusus memakannya saja. Harta anak yatim, duitnya banyak, atau kebun sawitnya banyak. Kebun sawit, masa sawitnya mau dimakan?
Jadi ini dimaksud kenapa mauan akal? Karena nanti pada ghalibnya harta itu dimakan. Makanya di Quran juga disebut begini kan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. La ta'kulu fi hadhil ayah maknanya la ta'khudhu. Ya. La ta'kulu fi hadhil ayah maknahu la ta'khudhu. Kenapa Allah menggunakan lafaz la ta'kulu? Ya. Limadza isti'malallahu bil lafzi la ta'kulu? Lianna ya karena ya, pada ghalibnya, pada umumnya harta itu dimakan. Coba lihat antum baju tuh. Baju itu dimakan kan dipakai? Dipakai. Antum sudah pakai baju ini berapa kali pakai? Kadingan. Berapa lembar antum punya baju? Berapa? Antum punya baju berapa lembar? 7. 2 tahun di sini 7 lembar aja. Karena ditapas, dipakai lagi, ditapas, dipakai lagi. 7 anggap harganya 1.200. Berapa dah? 1.400.000. Dipakai selama 2 tahun. Bahkan di 3 tahun ke depan masih bisa dipakai. Tapi coba kalau makanan. Ya anggap antum di sini di pondok makan 600 sebulan. 2 tahun berapa? 1 tahun aja 600. Berarti sudah 7.200.000. 2 tahun berarti sudah 14.400.000. No, makan aja 14 juta 2 tahun. Sementara baju 1.400.000 masih bisa dipakai. Nah, artinya memang manusia itu keperluan paling banyak itu makan, minum, ya kan? Nah, jadi makanya kebanyakan orang mengambil harta itu karena makan. Makanya kadang merenung, hidup ini kesan makan, ya kan? Setemat makan, pagi makan, siang makan, sore makan lagi. Tapi kadang makan pulang, kadang ada energi, ya kan? Tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar, tidak bisa ibadah. Ya makan, makanya makan diniatkan untuk ibadah. Jadi yang dimaksud sini tidak khusus untuk dimakan. Wa abbar anhu bil akli annahu al-ghalib. Dan Nabi mengungkapkan mengenai ini bil akli dengan makan li annahul ghalib, karena itu yang ghalib, yang umum. Nah, al muradu biqadbil muhsanat, yang dimaksud dengan menuduh perempuan yang baik-baik. Al muradu biqadbil muhsanat ay ramyuhunna bizina khasatan. Itu maksudnya adalah menuduh mereka berzina khasatan secara khusus. Ammal qadhbu bi ghairi zina karami bisaraqah, adapun menuduh ya selain zina seperti menuduh mencuri, wa syahadati zur, menuduh bersumpah palsu, wa ghairi dzalika fa huwa haramun, maka itu secara hukum haram. Lakinnahu laisal muradu fil hadis, tapi itu bukan yang dimaksud di dalam hadis. Ya, paham toh? Nah. Wala yakhtassul qadhfu bil mutazawwijat. Nah, tapi tidak dikhususkan dengan menuduh berzina itu ini dengan bil mutazawwijat, dengan yang sudah menikah. Jadi tidak dikhususkan bagi yang sudah menikah. Ini ada laki-laki sudah menikah, ya. Lalu berduaan dengan perempuan lain misalkan. Lalu dituduh berzina, padahal tidak ada bukti. Ya, melemparkan tuduhan zina itu harus menghadirkan bukti. Buktinya apa? Ya kedapatan dia berzina dan disaksikan oleh 4 orang saksi. Ya, itu tidak mudah.
Artinya kalau mau gerbek rumah orang lagi berzina, itu jangan sendirian. Harus ajak kawan. Yuk kita gerbek. Jangan sendirian. Kalau sendirian nanti malah kita yang tertuduh menuduh berzina. Nah, gitu. Atau nanti bukti yang lain perempuannya hamil, padahal belum punya suami. Itu sak bukti. Sebagaimana dulu ada perempuan datang ke Rasulullah telah berzina. Ternyata hamil. Bukti lain pengakuan pelaku. Nah, jadi lakinna laisal muradu fil hadis wala yahtasu al-qadhfu bil mutazawwijat bal hukmul bikr kadzalika bil ijma'. Nah, termasuk juga menuduh perempuan baik-baik berzina itu jika arah tuduhannya kepada bikr. Bikr itu gadis, jomblowati. Lakiannya jombloan. Jadi bukan hanya yang sudah menikah, tapi yang masih single pun kalau dituduh ya kena yang dimaksud hadis. Kadzalik bil ijma'. Yang sedemikian ini berdasarkan ijma'. Kesepakatan. Wa kadzalika yahrumu qadzful muhsan minar rijal. Demikian pula haram hukumnya menuduh muhsan, laki-laki yang baik-baik, minar rijal. Kama yahrumu qadzful muhsanat minan nisa. Sebagaimana juga diharamkan menuduh perempuan. Jadi bukan hanya perempuan, tapi juga kalau menuduh laki-laki baik-baik berzina, nah itu juga termasuk dalam larangan dalam hadis ini. Wal wasfu bil ghafilat, dan penyifatan dengan ghafilat li tawlidz dzambi. Itu untuk menunjukkan taglil, betapa besarnya dosa. Walaysa qaidan, dan itu bukan qaid, bukan pembatas, lil ihtirazi, untuk menjaga, yubihu qadzful ghairil ghafilat, bahwa misalkan boleh menuduh ya kalau bukan ghafilat. Jadi orangnya itu biasa berduaan, lalu dituduh, itu ya sama saja kita menuduh kalau pada kenyataannya dia tidak berzina. Nah itu tidak, intinya tidak boleh, harus hati-hati. Nah, Atsalis yang ketiga, halil adadu muradun fil hadis. Laisa mafhumul adadi muradan fi hadzal hadis. Mafhum adat, ya bilangan, itu bukan yang menjadi murad, menjadi maksud pada hadis. Sehingga lalu dikatakan selain 7 ini berarti tidak haram. Nah, itu laisal murad, bukan begitu maksudnya. Li'anna tansisa ala sab'in la yunafi ziyadata 'alaiha. Karena tansis penyebutan, penasan, nas atau penyebutan ala sab'in dengan angka 7 itu tidak menafikan ziyadah, tambahan atasnya. Faqad jaa fi ahaditsa ukhra, telah terdapat pada hadis-hadis yang lain. Hadis itu jamak dari hadis. Dzikru mubiqatin ghairu ma jaa fi hadzal hadis. Penyebutan mubiqat, sesuatu yang membinasakan, selain dari apa yang datang di dalam hadis ini, selain apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi ada yang lain, minha diantaranya az-zina bihalilatil jar, berzina dengan tetangga. Tetanggaku idolaku. Nah, berzina dengan tetangga itu dosanya lebih besar ketimbang berzina dengan orang yang jauh. Kemudian wa uquqil walidain, karena atap kebi ya. Durhaka dengan orang tua.
wal yaminil ghamusi, bersumpah untuk maksud menipu. Sumpah, nah ini modalnya sekian, mau dijual situ kada beruntung ulun. Wa syahadati zur, sumpah palsu, persaksian, sumpah palsu. Wal ilhadi fil harami, ilhad atau ilhad fil harami, nah, mengingkari kesucian, mengingkari sucinya tanah haram, sucinya bulan Rajab. Wa syurbil khamri, minum khamar. Wasaraqah, mencuri. Wal ghibah, ghibah. Nah, itu ada pertanyaan seputar ghibah. Mudah-mudahan sore ini bisa dijawab. Ini juga ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Abu Ya, ulun atas nama blablabla. Oh, ulun tidak bisa hadir karena sakit. Oh, lain pertanyaan. Ternyata surat. Wan namimah, adu domba. Wa katsirin wa katsiri ghairi madzukira, dan masih banyak lagi selain dari yang disebutkan. Berarti intinya tidak dibatasi pada 7. Mayursyidu ilaihil hadisu, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini? Awalan, al-awwal hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummati. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umatnya. Asani annal ma'asiya muhlikatun li sahibiha fid dunya wal akhirah. Bahwasanya maksiat itu membinasakan bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Salis, at-tashwiqu bi dzikril adad qabla tafsilihi. Dorongan untuk menyebutkan jumlah sebelum menyebutkan rincian. Nah, jadi kalau nak ceramah, mengajar, sebutkan ada 10 hal yang antum harus waspadai. 1, 2, 3, 4. Ada 10 pesan guru sekumpul. 1, 2, 3, 4. Ada 11 pesan al-alama Syekh Taqiyuddin Nabhani bagi para pengemban dakwah. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Ada 3 kelompok manusia haqqi dinih, kata Imam Ghazali. Pertama kelompok salim, yang kedua kelompok rabih, dan ketiga kelompok khasir. Ada 3 perumpamaan manusia bihaqqi ibadillah. Ada 3 kelompok manusia ya terhadap manusia yang lain. 1, manusia yang baik sampai seperti malaikat baroroh. Yang kedua seperti bahaim wal jamadat, dan yang ketiga seperti apa? Al-aqarib wal hayyat wal wasiba. Nah, ada 3. Nah, itu ya, sebutkan bilangannya baru rinciannya. Tanabbaha, tanabbaha ya tanabbahu, liyatanabbaha kan liyatanabbaha nasab, liyatanabbaha sami'u, agar menjadi peringatan bagi sami' si pendengar. Nabbaha kan tanbih, ila ma'rifati hadza tafsil, untuk mengetahui rincian ini. Arabi taghlidhu hurmatis sihar, besarnya dosa sihir, liqtiranihi bisyirki, karena dia dibarengi dengan kesyirikan. Kan sihir tadi setelah syirik, yang pertama asyirku billah, dan yang kedua wasihru. Kemudian ta'zimu hurmati qatli nafsi bighairi haqqin, besarnya keharaman membunuh jiwa yang bukan karena haknya. Dia urutan berapa? Urutan ke-3. Syirik, sihir, membunuh. Kemudian yang ke-6, at-tahdhiru min akli malil yatimi bighairi haqqin. Ancaman, peringatan untuk mengistilah, menguasai harta anak yatim tidak dengan cara yang hak. Kalau dia diamanahi mengelola harta yatim, nah itu hak. Karena anak yatimnya belum balik, belum bisa mengelola uang, mengelola harta. Nah, dia dipercaya, nah itu hak.
Hurmatu aklir riba, haramnya memakan harta riba. Akal bimana akhdhu, berarti hurmatu akhdir riba. Samin yang kedelapan, atanfiru minat tawalli wal firari inda muwajahatil aduwi. Larangan lari di hadapan musuh. Kalau sudah berhadapan, pantang mundur. Kecuali siasat tadi. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Yang kesembilan, tasi' hurmatu qadhfil muhsanati wa nahwuhunna ittihamuhunna bighairi bayyinatin. Haramnya menuduh orang baik-baik berzina. Jadi muhsanat kan bukan cuma perempuan, berarti laki-laki atau perempuan yang baik-baik. Ya semisal ittihamuhunna bighairi bayyinatin, menuduh mereka tanpa dibarengi bukti. Al-as'ilah, pertanyaan, bayyin ma'anil kalimatil atiyah. Jelaskan makna-makna kata berikut. Ijtanibu maknanya apa? Mubiqat maknanya apa? Sihru ar-riba. Soal sani, hal al-qadhfu bi ghairi zina muradun fil hadis? Apakah menuduh selain zina itu dimaksudkan dalam hadis? Ma hukmuhu, apa hukumnya? Wa ma sirru saffi bil ghafilat? Apa rahasia di balik sifat ghafilat? Isyrahil hadis bi uslubik. Serahkan hadis, syarah hadis ini dengan uslub engkau. Uzkur ma yurshidu ilaihil hadis. Sebutkan apa yang ditunjukkan oleh hadis ini. Hadza akhiruhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.